hidup kami. Allah yang sempurna, bahkan Engkau rela mau mati buat setiap kami umat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Buat kasih-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, glory. Terima kasih Tuhan. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berseru. Katakan ku rindu sabda-Mu, ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Bersama-sama kita angkat pujian dari awal. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda. Katakan berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Urapi hamba-Mu. Firmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda. Sekali lagi dari awal kita katakan, ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Haleluya. Mari menundukkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau berdoa sebelum kita baca dan merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur lagi dalam kesempatan ini. Engkau masih membawa kami dalam sukacita ibadah persekutuan kami, dalam ibadah raya kedua. Terima kasih Tuhan, kami sudah naikkan pujian kami kepada Tuhan. Sejenak kami mau baca dan renungkan lagi nasihat firman Tuhan buat kami semua. Berbicaralah kepada kami Tuhan, urapi pikiran, hati dan roh kami, urapi firman-Mu, sehingga bersama-sama kami beroleh berkat rohani yang menguatkan
meneguhkan, mendidik, menasehati kami semua. Kami menawan semua pikiran yang tidak berasal dari Allah. Terpujilah Tuhan, Allah Sang Sumber segala berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang kekasih. Kita bersyukur lagi sebab dalam kesempatan ini kita masih sehat dan kuat. Kita diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan, hingga kita diizinkan Tuhan menikmati dan merasakan anugerah Tuhan sampai pada minggu yang pertama di bulan yang ke-10 ini. Bahkan bersama-sama saudara yang kekasih ada dalam rumah Tuhan, dalam ibadah raya yang kedua. Tentu bersama-sama saudara kita yang lain juga turut bersama dalam ibadah ini. Saya mengajak kita untuk membaca 2 ayat firman Tuhan dari kitab Sakaria pasal 8 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Baik saudara, kita katakan firman Tuhan ini bersama-sama. Sakaria pasal 8 ayat 7. 1, 2, ya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya. Ayat yang ke-8. Dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Puji Tuhan saudara yang kekasih. 2 ayat dari kitab Sakaria kita sudah membaca. Tentu kita masih ingat minggu lalu nasihat firman Tuhan dari kitab Sakaria. Minggu lalu kita diingatkan bahwa seorang anak Tuhan yang merindukan, yang mengharapkan bahwa rancangan terbaik Allah tidak gagal dalam hidup mereka. Mereka dapat mengalami, dapat merasakan rancangan terbaik Tuhan bagi hidup orang-orang percaya. Ingatlah bahwa minggu lalu kita diingatkan, seorang anak Tuhan harus meninggalkan sikap yang jahat. Yang kedua, dia harus menjadi pendengar untuk melakukan firman Tuhan. Yang ketiga, dia harus hidup mengandalkan Tuhan. Dia tidak boleh mengandalkan kekuatan dan kemampuannya, sebab sangat terbatas kata firman Tuhan. Dan yang keempat, seorang anak Tuhan yang mengharapkan rancangan terbaik Allah digenapi dalam hidupnya, dia harus memiliki sikap hati yang setia bagi Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, 2 ayat yang kita sudah membaca malam hari ini menjadi janji lagi bagi umat Tuhan, bagi orang-orang percaya. Allah ingatkan Sakaria, ayo berbicara lagi kepada umatku, kepada orang-orang yang aku pilih, yang telah kukembalikan dari negerinya Raja Darius kembali ke Yerusalem. Mereka harus diingatkan supaya mereka mengerti, supaya mereka bersemangat, supaya mereka tetap ada di dalam Tuhan. Sampaikan, hai Zakaria, kepada orang-orang yang disebut sebagai umat pilihanku, bahwa dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya, aku akan menjaga, aku akan memelihara, aku akan menuntun, aku akan memberkati umatku. Dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya, siapapun dari orang-orang yang percaya kepada Allah, kata firman Tuhan, aku akan menyelamatkan mereka, aku akan menjaga mereka, aku akan memberkati mereka, dan aku akan melindungi mereka. Lalu ayat yang ke-8 yang kita sudah membaca bersama-sama tadi, aku akan datang dan menjadi Tuhan bagi mereka. Ini janji Tuhan bagi umat Tuhan. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku dalam kesetiaan
Aku akan tetap setia menjaga mereka. Aku akan tetap setia memelihara mereka. Aku akan tetap setia tinggal bersama-sama dengan mereka dan juga dalam kebenaran. Artinya kalau Allah sudah sampaikan firman Tuhan, itu adalah kebenaran yang Allah percayakan kepada orang percaya, diperdengarkan kepada orang-orang percaya, dititipkan lewat Nabi Zakaria, supaya setiap umat Tuhan, orang-orang percaya secara khusus, orang Israel yang telah kembali dari negeri pembuangan itu, supaya mereka sadar dan mengerti bahwa Allah tetap menjaga dan memelihara hidup mereka, bahwa Allah tetap tidak meninggalkan mereka, Allah tetap ada dan menuntun hidup orang-orang percaya. Nah, saudara yang kekasih, dalam satu topik firman Tuhan, saya mengajak kita untuk renungkan lagi nasihat firman Tuhan malam hari ini dalam topik demikian. Perhatikan, Tuhan pasti tidak berdusta. Allah pasti tidak pernah berdusta. Dia berjanji dan dia pasti menggenapi janjinya. Dia sampaikan firman Tuhan dan dia tidak pernah menarik firman itu. Dia akan tetap digenapi bagi orang-orang percaya. Tuhan pasti tidak pernah berdusta. Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan, Dia adalah Allah yang tidak pernah berdusta. Dia berjanji Dia akan genapi firman-Nya, menolong, memelihara, menjaga, melindungi anak-anak Tuhan. Maka janji itu pasti digenapi. Allah berjanji bahwa Dia akan menopang, memberi kekuatan, memberi penghiburan, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah. Janji itu pasti digenapi dan Allah tidak mungkin berdusta atas janji-janjinya. Saya percaya bahwa Tuhan pasti tidak berdusta bagi orang-orang percaya. Nah, saudara yang kekasih, dalam Bilangan pasal 23 ayat yang ke-19, seorang abdi Tuhan bernama Bileam, seorang abdi Allah bernama Bileam, yang senang sekali berdoa dan memberkati umat Tuhan, yang suka sekali menyampaikan berita firman Tuhan kepada orang Israel, mau diperalat seorang raja yang tidak hidup sungguh kepada Tuhan. Bileam abdi Allah dikenal doanya selalu dijawab Tuhan. Apa yang diucapkan karena datang dari Allah, Tuhan menggenapi nubuatan Bileam. Seorang raja yang jahat memanggil Bileam, meminta Bileam untuk menyampaikan doa yang tidak baik, perkataan yang tidak baik. Raja itu meminta kepada Bileam, pasti raja itu mau memberi pemberian yang banyak kepada Bileam. Raja itu berkata, Bileam, mari kita naik ke bukit, tolong sampaikan doamu, tetapi bukan doa berkat, tetapi doa kehancuran. Doa yang tidak baik, karena setiap perkataanmu Allah selalu dengar dan Allah menjawab. Saudara yang kekasih, dalam Bilangan pasal 23 ayat yang ke-19, apa yang diucapkan Bileam? Perhatikan ini saudara. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Jika Allah lakukan yang baik, Allah pasti tidak menyesal. Jika Allah merancang yang terbaik, Allah pasti tidak menyesal. Ketika Allah memilih umat Israel sebagai umat pilihannya, Allah tidak menyesal. Bileam katakan, masakah ia Tuhan berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Bileam mau sampaikan kepada raja yang jahat itu. Dia mau katakan, hei raja, ketahuilah bahwa Tuhan tidak pernah berdusta atas janji. Allah tidak pernah berbohong
kepada firman yang Dia sudah sampaikan lewat hamba-hamba Tuhan, lewat abdi Allah. 2 kali dia diminta raja berpindah tempat. Tetapi Bileam tetap menyampaikan apa yang dititipkan Tuhan dalam mulut dan di dalam hatinya. Dia katakan Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Saudara, dari apa yang diucapkan oleh Bileam tentu jelas dan semakin jelas untuk kita mengerti dan memahami, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bahwa Allah tidak pernah berdusta bagi umat Tuhan. Allah tidak pernah berdusta atas janji firman Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, Tuhan pasti menggenapi janjinya. Dan Dia tidak mungkin berdusta bagi kita umatnya. Apa yang diucapkannya lewat hamba-hamba Tuhan, apa yang dipercayakannya untuk disampaikan kepada abdi Allah, apa yang dipercayakan Tuhan kepada nabinya Tuhan untuk disampaikan kepada orang percaya, itu pasti digenapinya. Dia berkata, berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, maka umat Tuhan setiap kali mengandalkan Tuhan pasti diberkati. Tetapi ketika umat Tuhan mendengar, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya, maka firman itu pasti juga digenapi. Hingga saudara yang kekasih, Tuhan pasti menggenapi janjinya. Dan bagi kita anak-anak Tuhan, bagi setiap orang percaya, Tuhan tidak mungkin berdusta atas janji-janjinya. Saudara yang kekasih, kalau kita mau dan rindu menikmati Allah yang tidak pernah berdusta, kalau kita mengharapkan dalam hidup kita Allah yang berjanji dan Dia menggenapi janjinya, tidak berdusta bagi kita, tetapi Allah membuktikan bahwa janjinya ya dan amin. Maka Zakaria pasal 8 ayat yang ke-16. Kalau kita simpulkan ayat ini, dia berkata demikian. Hidupilah semua yang mendatangkan damai bagi sesama. Ayat yang ke-16 mencatat itu, saudara. Hidupilah semua yang mendatangkan damai bagi sesama. Seorang anak Tuhan yang rindu Allah menggenapi janjinya, Allah tidak berdusta bagi dia, tetapi dia menikmati apa yang Tuhan janjikan. Kata kitab Zakaria, anak Tuhan itu harus hidup dalam sikap yang mendatangkan damai bagi sesamanya. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Beberapa dari orang-orang Israel mencoba tampil dalam sikap yang tidak baik ketika umat Tuhan dikembalikan Raja Darius dari negeri pembuangan itu kembali ke tanah Yerusalem. Beberapa dari orang-orang Israel mulai tampil menjadi pengacau, membuat keributan, pemberontakan, lalu tampil dalam perkataan-perkataan yang tidak membangun satu dengan yang lain. Padahal tujuan mereka kembali untuk membangun Yerusalem, membangun bait Allah, membangun kota Yerusalem yang dihancurkan oleh Raja Darius. Tetapi beberapa dari orang-orang, baik dari mereka yang kembali dari tanah Raja Darius itu, dan juga yang masih tinggal di tanah Yerusalem, mereka tidak berkata-kata perkataan yang mendatangkan damai bagi anak-anak Tuhan. Saudara yang kekasih, Allah sampaikan kepada Nabi Zakaria, ingatkan umatku, sampaikan kepada umatku, jika mereka mau menikmati janji Allah yang
pasti tidak pernah berdusta itu, mereka harus memperkatakan perkataan yang benar seorang kepada yang lain, dan mereka harus hidup dalam hukum yang benar. Mereka harus lakukan apa yang sepatutnya untuk mereka lakukan dalam hidupnya setiap hari. Mereka tidak boleh menjadi orang yang hanya tahu tetapi tidak melakukan. Bukankah minggu lalu kita telah diingatkan bahwa seorang anak Tuhan yang rindu merasakan bahwa Allah adalah pemilik janji, rancangan terbaik dan pasti digenapi. Tuhan ingatkan lewat Zakaria, kalau engkau mau mengalami dan merasakan itu, jadilah pendengar, tetapi lakukanlah apa yang engkau dengar dari nasihat firman Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, hal yang pertama diingatkan kepada kita semua, menasehati kita lewat kitab Zakaria pasal 8 ayat yang ke-16 itu. Hidup umat Tuhan, kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, harus menampilkan hidup yang mendatangkan damai bagi setiap orang. Terus mendatangkan damai, supaya orang yang mendengar kita, mendengarkan perkataan kita, mereka disemangati, mereka dikuatkan, dan mereka diberkati. Hidupilah semua yang mendatangkan damai bagi sesama kita. Saudara yang kekasih, mari coba mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah setiap kali kita ada di satu tempat, sementara bepergian atau di tempat kita bekerja, kita mendatangkan damai bagi sesama? Tentu Zakaria mengingatkan kita, akan percayakan kepada dia supaya teruslah bagi kita nasihat firman Tuhan ini. Tentu Tuhan memiliki maksud, saudara yang kekal, supaya anak-anak Tuhan dapat menikmati dan merasakan bahwa Allah tidak berdusta, tetapi Allah menggenapi janjinya dalam hidup. Maka jadilah seorang anak Tuhan yang hidup dimanapun berada, pergi kemanapun tempatnya, dimanapun kita beraktivitas, hidup kita bagi. Yang kedua, apa nasihat firman Tuhan bagi kita, saudara? Zakaria pasal 8 ayat yang ke-17. Seorang anak Tuhan harus menanggalkan dan menjauhi segala sesuatu yang dibenci dan yang tidak disukai oleh Tuhan dari kehidupan anak-anak Tuhan. Ayat yang ke-17 dia berkata demikian. Zakaria pasal yang ke-8. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semua itu kubenci. Demikian firman Tuhan. Nasihat yang kedua bagi kita semua, jauhi apa yang Allah tidak sukai. Jangan tampilkan sikap yang tidak disukai oleh Tuhan, tetapi tanggalkan dan jauhi sikap itu, karena Allah tidak suka, Allah benci sikap itu. Saudara yang kekasih, bayangkan kalau ada sesuatu yang kita tidak suka, yang kita benci dari sikap orang lain, lalu setiap hari sikap itu diperlihatkan kepada kita, kita bisa berkata, aku muak melihat sikap, aku tidak suka melihat sikap. Apa yang Allah tidak suka, apa yang Allah benci dari sikap anak-anak Tuhan, kata kitab Zakaria pasal 8 ayat yang ke-17 itu, tanggalkan dan jauhilah sikap itu. Jangan merancang kejahatan dalam hatimu. Jangan merancang kehancuran
bagi sesamamu. Jangan merancang hal yang buruk bagi orang lain. Itu tidak disukai Tuhan. Itu dibenci Tuhan, kata firman Tuhan. Lagi kalau sampai tampilkan sikap seorang yang mencintai sumpah palsu. Dia tahu salah, dia katakan benar. Dia melihat salah, tetapi dia tidak berkata apa yang benar. Saudara yang kekasih, Allah tidak suka. Dia katakan anak-anak Tuhan harus menjauhi dan harus menanggalkan sikap itu karena Allah pasti tidak suka. Karena Allah sangat tidak tertarik melihat jika anak-anak Tuhan tampil dalam sikap-sikap yang tidak dikenan oleh Allah. Untuk apa seorang anak Tuhan merancang kehancuran bagi sesamanya? Untuk apa seorang milik kepunyaan Allah merancang kehancuran bagi orang lain? Allah tidak pernah rindukan sikap itu ada dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Allah tidak pernah merancang supaya seorang dengan yang lain saling menghancurkan. Allah tidak pernah merancang dalam hidup anak-anak Tuhan supaya satu dengan yang lain saling merusakkan. Tetapi Allah merancang supaya anak-anak Tuhan saling membangun, saling menguatkan, saling mengingatkan, dan saling menopang satu dengan yang lain. Kalau kita rindu melihat dan mau berkata Allah tidak berdusta bagi kami, maka tanggalkan dan jauhilah. Allah tidak suka apa yang Allah benci dari sikap orang-orang kenan oleh Allah. Tentu kita diajarkan dalam kitab-kitab perjanjian baru, kalau kita masih ingat, tentu kita ingat saudara. Yesus mengajarkan kita tentang berbuat baik, tentang mengasihi, mengampuni dan lain sebagainya. Zakaria ingatkan orang-orang percaya, jangan merancang kehancuran bagi sesamamu. Jangan merancang yang jahat, tetapi rancangkanlah yang baik. Rancangkanlah apa yang mendatangkan berkat. Rancangkanlah apa yang mendatangkan sukacita. Rancangkanlah apa yang mendatangkan kemenangan, bukan kegagalan dan kehancuran. Mari saudara yang kekasih, kita tanamkan nasihat firman Tuhan yang kedua ini. Tanggalkan dan jauhi sesuatu yang Allah tidak sukai. Mari kita melihat hal yang ketiga dan yang keempat. Jika kita mau berkata Allah tidak berdusta bagi kami, tetapi Dia menggenapi janjinya, Dia menggenapi rancangan terbaiknya bagi kami. Zakaria pasal 8 ayat yang ke-13. Saya membacakannya, saudara dengarkan firman Tuhan. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat. Harus jadi berkat. Janganlah takut. Kuatkanlah hatimu. Dari ayat yang ke-13 ini, kita bisa dapati 2 poin. Bagaimana seorang anak Tuhan dapat berkata dan menikmati bahwa Allah tidak berdusta atas janjinya bagi orang-orang percaya. Perhatikan yang ketiga saudara, seorang anak Tuhan harus bersedia untuk dipakai Tuhan jadi saluran berkatnya Tuhan. Harus bersedia. Kata Nabi Zakaria, dahulu kamu selalu menjadi bahan perbincangan. Kamu menjadi kutuk. Kamu menjadi percakapan yang tidak baik. Pastilah rakyatnya Raja Darius berkata, sebagai bangsa yang ditawan, kamu tinggal di negeri mereka. Mereka pasti berkata, nenek moyangmu dijagai Tuhan. Nenek moyangmu dipelihara Tuhan. Nenek moyangmu diberkati Tuhan. Tapi sekarang kamu menjadi
bangsa yang tertawan, masyarakat yang terjajah. Pasti kamu di negerinya Raja Darius menjadi bahan dan olok-olokan. Lalu kata firman Tuhan, aku menyelamatkan engkau, hai bangsa Israel, hai kaum Yehuda. Aku membawa engkau keluar dari negerinya Raja Darius. Engkau, hai umat Tuhan, tidak pernah memahami, tidak pernah bisa jangkau di mana Raja Darius mengizinkan kamu kembali ke Yerusalem untuk membangun negerimu dan bait Allah. Tuhan katakan, aku menyelamatkan kamu supaya kamu jadi berkat. Aku membawa engkau pulang dari negeri pembuangan supaya engkau jadi berkat. Engkau kembali ke negerimu dari tanah pembuangan. Satu hati, satu langkah membangun kota Yerusalem. Bangun bait Allah. Bangsa-bangsa lain akan melihat dan berkata, alangkah luar biasanya. Alangkah dahsyatnya. Alangkah hebatnya. Allah yang memilih bangsa Israel menjadi milik kepunyaannya. Tapi engkau harus bersedia pakai Tuhan jadi saluran berkat. Engkau harus jadi kesaksian bagi semua orang, bagi bangsa-bangsa. Engkau harus bersedia pakai Tuhan untuk jadi saluran berkat. Kalau kita sederhanakan perkataan ini, saudara, ayat yang ke-13 ini, Allah mau berkata begini, engkau diberkati dan engkau harus jadi saluran berkat. Engkau harus bersedia menjadi berkat, sehingga kamu menjadi berkat. Kamu harus mau jadi saluran berkat, karena engkau telah diberkati secara luar biasa. Dari sejak keluar dari kerajaan Raja Darius sampai tiba di tanah Yerusalem, Allah menjagai, melindungi, memberkati hidupmu. Maka engkau harus jadi saluran berkat. Bagi seorang anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari coba renungkan dan pikirkan ini. Jika kita mau menjadi berkat, bukankah Allah telah memberkati kita? Mengapa kita menjadi sulit jadi saluran berkat? Kita sadar dan tahu Allah telah memberkati. Kenapa kita tidak mau jadi saluran berkat? Sedangkan Allah di pihak yang bermurah hati memberkati kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Maka jadilah seorang anak Tuhan yang mau dipakai Tuhan jadi saluran berkat. Yang terakhir, yang keempat, saudara yang kekasih, hiduplah sungguh di dalam Tuhan. Nabi Zakaria ingatkan orang-orang percaya, janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Saudara, siapa yang bisa tampil dalam sikap ini? Menguatkan hati dan tidak takut. Siapa yang bisa tampil dalam sikap sedemikian? Dia adalah seorang anak Tuhan yang hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jika dia setengah hati, jika seorang anak Tuhan suam-suam kuku di dalam Tuhan, bagaimana dia bisa jadi seorang anak Tuhan yang menguatkan hatinya? Jika seorang anak Tuhan yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, pasti tampil dalam sikap kekhawatiran. Dia pasti akan takut menjalani hari-harinya. Sedangkan seorang anak Tuhan yang hidup sungguh dan setia di dalam Tuhan, maka kekhawatiran itu bisa datang, ketakutan itu bisa datang.
Apalagi jika seorang anak Tuhan tidak hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saudara yang kekasih, ingatlah bahwa keempat hal ini diingatkan kepada kita. Hidupilah sikap yang mendatangkan damai bagi sesama. Yang kedua, tanggalkan dan jauhi sikap yang Allah tidak suka, yang dibenci oleh Tuhan. Yang ketiga, izinkan hidupmu jadi saluran berkat, karena engkau telah diberkati Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, hiduplah sungguh di dalam Tuhan. Kita akan melihat, merasakan, dan menikmati Allah yang kita sembah, Yesus Kristus Tuhan, tidak pernah berdusta dan tidak pernah berbohong atas janji-janji firman-Nya. Maka benarlah firman Tuhan bahwa Allah tidak berdusta atas janji-janjinya. Allah pasti menggenapi janjinya dan kita pasti akan menerima serta menikmati janji-janji Tuhan. Mari menundukkan hati bersama-sama di hadapan Tuhan, saudara yang kekasih. Pastikan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang akan berkata, benar ya Tuhan, Engkau tidak berdusta bagi kami. Janjimu ya dan amin. Engkau menggenapi firman-Mu, Engkau menggenapi janjimu bagi kami. Jadilah firman Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Kiranya Roh Kudus meremakan firman Tuhan dalam pikiran hati dan dalam roh kita. Amin. Firman Tuhan. Mari menundukkan hati bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat kita melihat jalan-Mu, saat kita mengerti rencana, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapan hanya selalu ku percaya. Dari awal kita katakan, saat kita melihat jalan-Mu, saat kita melihat jalan-Mu, saat kita namun tetap ku pegang janji-Mu, harapan hanya pada hatiku percaya, hatiku percaya. Haleluya. Selalu ku percaya, selalu ku percaya. Haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi. Roh Kudus, remakan firman-Mu dalam pikiran, hati, dan roh kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan malam hari ini. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang menikmati dan merasakan, bahkan menyaksikan Engkau Allah yang kami sembah, bukanlah Allah yang berdusta bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa untuk firman-Mu. Haleluya, haleluya. Saudara yang kekasih, mari kita sediakan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus malam hari ini.